Oke, terima kasih teman-teman bagi yang sudah subscribe. Kali ini kita mau ngebahas tentang respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia, dimana ini materi terusan dari materi proklamasi. Kejadian ini berlangsung tahun 1945 sampai 1949. Dan bagaimana respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia? Itu hanya ada dua, yaitu ada yang mendukung dan yang menolak. Negara yang mendukung diantaranya adalah Mesir, India, Australia, Palestina, dan Vatikan. Sedangkan yang menolak itu ada negara Belanda. Bagaimana bentuk dukungan dan latar belakang negara-negara tersebut mendukung Indonesia merdeka? Yang pertama, negara Mesir. Latar belakang Mesir mendukung Indonesia diantaranya adalah karena ada persamaan agama. Dua-dua negara tersebut mayoritas agamanya Islam. Lalu senasib sepenanggungan. Kedua negara pernah dijajah oleh negara lain. Lalu ternyata ada banyaknya mahasiswa Indonesia yang kuliah di Mesir. Itu juga menjadi faktor dan latar belakang Mesir mendukung Indonesia untuk merdeka. Bentuk dukungannya seperti apa? Tanggal 22 Maret 1946, Mesir mengakui secara de facto kemerdekaan Indonesia. Lalu 10 Juninya 1947 dilakukan perjanjian persahabatan Indonesia yang diwakili Agus Salim. Agus Salim ini orang hebat juga teman-teman, karena bisa lebih dari 5 bahasa. Dan Mesir diwakili oleh Fahmi Nursi Pasha. Pengakuan secara jujur diberikan oleh Mesir dan mendirikan KBRI. Lalu Mesir mendorong Liga Arab untuk mengakui kemerdekaan Indonesia dan pemboikotan para buruh di pelabuhan Port Said dan juga terusan Suez terhadap kapal-kapal Belanda, dan pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda, dan juga pembentukan perangkat kesehatan untuk menolong korban agresi militer Belanda. Yang kedua, yaitu negara yang mendukung Indonesia merdeka adalah India. Latar belakangnya adalah karena pada tahun 1946 ternyata Indonesia pernah melakukan diplomasi beras kepada India, dan Indonesia mengirim bantuan sebesar 500.000 ton beras ketika India sedang mengalami krisis pangan akibat penjajahan Inggris. Nah, bentuk dukungan India terhadap Indonesia yaitu mengecam pelaksanaan agresi militer Belanda ke-1 dan ke-2 dan membawa permasalahan agresi militer Belanda ke-1 dan ke-2 ke Dewan Keamanan PBB, dan melaksanakan konferensi Inter-Asia atau konferensi New Delhi pada tanggal 20 sampai 25 Januari. Nah, negara yang mendukung lainnya diantaranya adalah Australia. Nah, latar belakang Australia mendukung Indonesia adalah karena kedekatan wilayah geografis, teman-teman. Kenapa bukan Malaysia, Singapura, dan yang lainnya? Karena negara-negara Malaysia seperti Singapura itu belum mengalami kemerdekaan juga. Nah, pemerintah Australia waktu itu dikuasai oleh Partai Buruh. Lalu bentuk dukungannya adalah tanggal 23 September 1945 itu ada peristiwa The Black Armada, di mana pelaut-pelaut Australia itu memboikot ataupun menghadang kapal-kapal Belanda yang ada di Australia, lalu mengecam pelaksanaan agresi militer Belanda 1 dan 2. Dan pihak Australia lantas memfasilitasi pemulangan sekitar 1.400 tawanan perang Belanda asal Indonesia. Jadi dipulangin tuh teman-teman, orang-orang Indonesia yang ditawan oleh orang-orang Belanda. Lalu yang terakhir, menjadi wakil Indonesia dalam Komisi 3 Negara. Delegasinya bernama Richard Kirby dan mendesak PBB agar segera mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Negara yang mendukung selanjutnya adalah Palestina. Dukungan Palestina ini diwakili oleh Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, ya, Mufti Besar Palestina pada 6 September 1944. Ini bahkan sebelum Indonesia merdeka, Palestina sudah memberikan sebuah dukungan kepada Indonesia untuk merdeka. Ini tersiar dari Radio Berlin bahasa Arab menyiarkan ucapan selamat dari beliau ke seluruh dunia Islam tepatan pengakuan Jepang atas kemerdekaan Indonesia. Lalu yang kelima adalah Vatikan. Vatikan adalah negara Vatikan adalah negara Eropa pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia, dan Vatikan merupakan negara yang memiliki pengaruh besar terhadap arah politik dunia, khususnya bagi negara-negara sekutu seperti Amerika dan Inggris. Kenapa Vatikan mendukung? Karena di sana ada pendeta Sugio Pranata dari Jogja yang membantu serta meminta dukungan dari Vatikan. Jadi dulu ada pendeta Indonesia juga dari Jogja yang pengaruhnya sangat besar terhadap Vatikan. Lalu siapa negara yang menolak? Tadi sudah disebutkan, yaitu Belanda.
Kenapa Belanda menolak? Karena setelah kekalahan Jepang oleh Sekutu, Belanda yang termasuk ke dalam blok Sekutu merasa berhak kembali untuk menjajah Indonesia. Dan ada hal-hal yang dilakukan oleh Belanda, yaitu membentuk NICA. NICA itu Netherlands Indies Civil Administration. Lalu yang kedua, membentuk negara boneka. Yang ketiga, membebaskan para interniran. Interniran itu tahanan-tahanan Jepang yang dikasih senjata oleh Belanda, dan di sini nanti mulai dan muncul perang-perang atau pertempuran-pertempuran setelah kemerdekaan antara orang Indonesia dengan Belanda. Lalu yang keempat, melaksanakan agresi militer Belanda ke-1 dan ke-2. Di agresi militer Belanda ke-1, Belanda mencoba untuk menguasai ekonomi Indonesia. Lalu Belanda baru mengakui kedaulatan Indonesia setelah dilaksanakannya KMB pada tanggal 22 Desember 1949. Nah, apakah ada peran lain dari pihak asing ataupun luar? Ya ada. Di antaranya adalah peran PBB. Peran PBB harus lebih mendalam lagi untuk mendalami permasalahan antara Indonesia dan Belanda. Dan akhirnya PBB membuat sebuah resolusi gencatan senjata. Lalu menjadi penengah dalam permasalahan Indonesia dan Belanda. Dan membentuk KTN, pasca agresi militer Belanda ke-1. KTN itu komisi 3 negara, diantaranya adalah yang termasuk ke dalam KTN ada Belgia, Australia, dan Amerika. Lalu membentuk UNCI, pasca agresi militer Belanda kedua. UNCI adalah United Nations Commission for Indonesia. Nah, di PBB Indonesia mengutus LN Palar menjadi wakil tetap RI. Palar berperan besar memperjuangkan agar Indonesia mendapat pengakuan internasional. Ia pun berhasil mengantar Indonesia menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1950. Oke, terima kasih. Dan setelah Indonesia mendapat pengakuan dunia internasional setelah menjadi anggota PBB, maka Indonesia tidak boleh lagi dijajah oleh negara manapun. Dan berikut adalah dokumentasi perjuangan